Ya, maka kezaliman ini bahaya sekali. Ya, tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja, hadirin sekalian, walaupun waktu yang cukup lama. Ya, buktinya Nabi Musa tumbuh besar di kerajaan Fir'aun, menjadi seorang pemuda. Nah, suatu hari Nabi Musa ini melihat pertengkaran dua pemuda, satu orang Fir'aun, orang Kipti, dan yang kedua adalah orang Israeli, orang Ibrani, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang Ibrani ini, orang Israel ini, hadirin sekalian, minta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tentunya Nabi Musa ingin membantu kaumnya. Dia faham dia bukan orang Mesir, dia bukan orang Kipti. Ya, rasa fanatisme kesukuan timbul karena memang orang Ibrani, orang Israeli ini dizalimi di Mesir. Maka dia tentunya menolong orang Israeli ini. Ya, niatnya sih memberikan pelajaran. Dipukul orang Fir'aun ini, orang Kipti ini, dengan satu pukulan nggak taunya mati. Ya, padahal satu pukulan. Begitu kuatnya tangannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, habis itu bingung. Ya, bingung Nabi Musa ini. Ada orang dalam kerajaan memberitahu cepat kepada Nabi Musa, ya Musa, Fir'aun dan tentaranya sudah mengetahui kamu melakukan pembunuhan ini. Saya nasihati kamu harus keluar dari negeri Mesir secepatnya. Maka Nabi Musa nggak pikir panjang, melarikan diri. Nggak tahu kemana, dia nggak pernah keluar negeri. Hadirin sekalian, dia berjalan kaki melewati padang pasir yang begitu luas berhari-hari sampai trompanya itu hancur. Ya, apa yang dimakan di jalan dia makan. Kulit binatang atau daun-daun kering dia makan, pokoknya tidak peduli. Dia melarikan diri takut ya terhadap Fir'aun dan tentaranya. Pasti Fir'aun tidak ragu-ragu akan menghukumnya dengan hukuman berat. Seperti itu. Ternyata dia sampai di Madian. Ya, di Madian dia mendapatkan pertolongan dari seorang yang syekh, orang yang beragama dan melindungi Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa menikah dengan putri daripada syekh ini dari Madian. Hiduplah Nabi Musa selama 10 tahun. Ya, dia kangen sama ibunya, pingin kembali ke Mesir bersama istrinya. Di tengah jalan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Disitulah Nabi Musa diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai nabi dan rasul, dan diperintahkan untuk menghadap Fir'aun. Menghadap apa? Fir'aun, hadirin sekalian. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat, ya, kemudian diberikan mukjizat tangannya bisa mengeluarkan cahaya yang begitu terang benderang. Dia bertemu dengan Fir'aun. Nah, disitulah terjadi perdebatan, diabadikan dalam surat Toha ini, yang sebelumnya kita baca, perdebatan di mana Fir'aun ingin menghabisi Nabi Musa di hadapan tentaranya, di hadapan menteri-menterinya, ingin mematahkan semua hujah Nabi Musa alaihissalam. Ya, diputar balik bagaimana kisahnya mulai bayi. Ya, ringkasnya Fir'aun mengatakan, ya Musa, kamu ini siapa? Ya, kamu itu dulu tinggal di istanaku. Aku kasih makan, aku kasih minum. Kemudian kamu tinggal di sini beberapa tahun sampai kamu dewasa. Ya, kita asuh kamu ya Musa. Kemudian ketika kamu menjadi pemuda dewasa, tiba-tiba engkau melakukan perbuatan kriminal besar, membunuh orang kita, kemudian kamu melarikan diri. Mana terima kasih? Artinya Fir'aun ini ayah angkatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengakui hal ini. Dia mengatakan betul, ya, dia berkata dengan halus sekali, sopannya Nabi Musa terhadap ayah angkatnya. Ini akhlak para nabi. Ini ayah angkat. Terus bagaimana orang tua sendiri? Lebih harus sopan, ya kan? Nabi Musa aja bersopan diri, ngomong lembut di hadapan Fir'aun karena dianggap sebagai apa? Ayah angkatnya. Betul ya Fir'aun, wahai ayah angkatku, engkau mengasuhku mulai kecil aku. Tapi ingat, ini semua gara-gara kamu juga.
sehingga aku ini harus berpisah dengan ibuku. Coba kalau kamu tidak membunuh bayi-bayi laki-laki Bani Israel, aku masih tetap bersama ibuku. Karena kau mengeluarkan keputusan menyembelih bayi laki-laki Bani Israel, ibuku takut. Akhirnya aku dimasukkan peti, dikentirkan ke sungai Nil, istrimu mengambil aku. Kemudian aku membunuh, ya aku akui. Aku membunuh orangmu karena waktu itu aku membela fanatisme golongan. Aku masih muda saat itu. Ya, belum belajar agama Allah ini, wahyu ini. Ya, tapi bangsaku banyak engkau zalimi selama ini. Wajar aku membela dia. Dan aku tidak niat untuk membunuh. Aku ingin berikan pelajaran ketika saya pukul dia, ternyata mati. Ya kan? Mati. Aku nggak niat untuk membunuh sama sekali. Seperti itu. Nah, ini hujjah Nabi Musa alaihissalam sehingga Firaun tidak bisa membantah. Tidak bisa membantah. Ya, akhirnya dia pindah ke percakapan yang lain. Kalau begitu ya Musa, wa ma rabbul alamin? Siapa Rabbul alamin yang kamu sembah dan seterusnya. Walhasil hadirin sekalian, Raja Firaun mengeluarkan tukang-tukang sihirnya. Dan Nabi Musa dan Harun berhadapan dengan tukang sihir Firaun. Ya, dinasihati sebelumnya tukang sihirnya ini agar kembali bertobat kepada Allah. Nasihat yang luar biasa. Nah, ketika pertarungan ya, itu kalah tukang sihirnya ini. Sedangkan Nabi Musa menang. Tiba-tiba tidak disangka-sangka kejadian yang luar biasa disaksikan oleh Raja Fir'aun, oleh seluruh masyarakat Mesir. Ya, saat itu Yaumuz Zina itu hari idnya mereka. Tidak ada yang gaib, tidak ada yang nggak hadir, semuanya hadir saat itu. Ternyata hadirin sekalian, tukang sihirnya Fir'aun ini bertaubat kepada Allah. Ya, dan insaf, sadar dan menyembah Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Firaun marah besar ya, dan mengancam akan membunuh, bahkan menyalib ya, dan akan memotong kaki dan tangannya tukang sihir. Tapi tukang sihir itu tetap pada pendiriannya. Ya, disebutkan di sini dalam surah Thaha ayat 72 yang kita teruskan sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Mereka mengatakan tukang sihir ini, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu ya Fir'aun. Atas bukti-bukti nyata mukjizat yang kita lihat sekarang ini ada pada Nabi Musa yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami di sini. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Nah, luar biasa bagaimana mereka mendapatkan hidayah ya secara mendadak dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan hadirin sekalian, kita tidak boleh mengklaim ya walaupun dia orang kafir, dia ini ahli nar. Ya, sebelum dia mati ya kita punya kewajiban menyampaikan, menasihati. Walaupun disangka itu nasihat tidak bermanfaat, tapi siapa tahu disitulah mereka itu mendapatkan hidayah sebagaimana Nabi Musa sebelum terjadi pertarungan besar itu, dia sempat mendatangi tukang-tukang sihir itu menasihati. Suruh beriman kepada Allah. Ternyata mengena sebagiannya, sebagian mereka tidak dapat hidayah, baru setelah pertandingan itu mendapatkan hidayah semuanya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang balak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu sampai mati. Jangan sampai berubah, hadirin sekalian. Kita juga disuruh mendoakan saudara kita atau teman kita, sahabat kita yang belum kasih hidayah, minimal kita doakan Allah yahdik, Allahumma yahdika, semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Ya, anda boleh mengatakan kamu ini finnar, Allah enggak mengampuni kamu, Allah
akan menghabisi kamu lah. Kita katakan yahdikallah atau Allah yahdi, Allah yarhamuk, Allah kata seperti itu. Ini doa. Ya, ini doa. Jangan kita memvonis. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Ya, memvonis seorang ahli neraka, enggak mendapatkan rahmat, enggak mendapatkan hidayah lah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh hanya mendoakan saja, menasehati, ya, tapi jangan memvonis seperti itu. Ini pelajaran dari tukang sihirnya Fir'aun. Bagaimana mereka tetap ya konsisten komitmen beriman kepada Allah. Bahkan menasihati Fir'aun. Ya Fir'aun, ya dia mengatakan apa? Faqdi ma anta qadin. Putuskanlah, tidak apa-apa. Kamu mau membunuh kami, mau memutilasi kami, mau menyalib kami, silahkan. Tapi ingat, kamu memutuskan perkara cuma di dunia saja. Di akhirat kamu nggak punya hak sama sekali. Haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tukang sihir dikasih hidayah langsung pinter. Hadirin sekalian. Tapi hakim-hakim yang ada bisa memutuskan cuma di dunia. Di akhirat bisa? Lah, tidak bisa. Ya, di akhirat itu keputusan hanya milik Allah. Makanya ketika hari kiamat sudah semua mati, ya dibangkitkan sama Allah. Allah mengatakan apa? Anal malik, aina mulukul ard. Saya ini raja. Di mana raja-raja bumi? Mana? Semuanya diam. Ana malik. Ya, ana al-wahidul qahhar. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Ya, makanya Allah menyindir orang-orang musyrikin tidak menghormati Allah karena mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, mereka sama sekali tidak menghargai Allah. Orang kafir ini disindir sama Allah. Orang musyrik ini disindir, mereka tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala, padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, padahal bumi nanti itu dalam genggaman Allah pada hari apa? Kiamat. Was samawat, begitu juga langit-langit, matwiyatun bi yaminih, digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ya, artinya kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, nikmat, karunia, pujian, wal mulk. Makanya orang haji mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian, karunia, kerajaan hanya milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul hajj afdal?" Ayyul hajj afdal? Haji mana yang paling afdal? Maka Nabi menjawab apa? Al-'ajju was-sajju. Afdalul hajj al-'ajju was-sajju. Apa al-'ajju? Al-'ajju alladhi yuksir fi talbiyah. Kasirut talbiyah. Memperbanyak mengucapkan apa? Talbiyah. Disukai oleh Allah SWT. Was-sajju, yang berkurban ketika haji. Betul dia berhadiu dan tapi juga berkurban. Hadirin ketika haji di sana itu tanggal 10 apa? Zulhijjah. Sehingga Nabi mengatakan ma'ahalla muhillun illa busyra bil jannah. Tidaklah seorang ketika haji itu bertalbiyah, memperbanyak talbiyah, kecuali dikabarkan dia kabar gembira bahwa dia penduduk surga. Ya, luar biasa hadirin sekalian. Pada momen haji atau umroh dia mengucapkan talbiyah, kecuali busyra bil jannah, diberi kabar tentang apa? Surga. Ya fulan, anta min ahli jannah. Ini termasuk kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena talbiyah itu mengandung tauhid, memuji Allah Subhanahu wa taala. La syarika, tidak ada sekutu bagi
Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Betul-betul orang yang haji itu ikhlas. Tidak ada riya, karena sudah datang ke sana buat apa riya? Ya kan? Ya dia panas-panas di sana, kecuali dia ikhlas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siap sudah, mau mati pun siap di sana. Enggak peduli, ya walaupun jauh, tinggalkan tanah air. Ya wong mereka itu nabung bertahun-tahun demi apa? Bisa naik haji. Hadirin sekalian. Luar biasa ibadah haji itu. Nah, kembali kepada Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa ini dicari kesalahan oleh Firaun. Ya, kamu siapa ya Musa? Masa kecilmu kamu tinggal di mana, kalau bahasa kita begitu. Yang ngasih makan minum siapa? Kan mulai bayi. Kan begitu. Kalau sekarang kamu mentang-mentang ya, membunuh lagi orang kita. Mana terima kasihmu ya Musa? Dijawab sama Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini dicari kesalahan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW beda. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada kesalahan sama sekali. Ya, kalau bahasa kita dicari jejak digital. Kalau dulu kan tidak ada digital ya. Kalau sekarang dicari apa? Jejak digitalnya. Orang yang jadi tokoh misalnya mau jadi politik, udah mulai rame, banyak pengikutnya, dicari sama musuh-musuh. Masa kelam-kelam dulu. Waktu masih belum semangat seperti sekarang, mungkin dulu pernah ini dicari untuk dihabisi. Ya, begitulah para politikus begitu, saling menghabisi, mencari masa kelam. Nabi Muhammad SAW dijaga sama Allah, maksum. Mulai kecil dijaga. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh, jangankan sujud sama berhala, menyentuh musab tidak pernah. Tidak pernah berjudi, tidak pernah minum khamr, berzina, selingkuh, dijaga sama Allah. Kenapa? Supaya nanti orang-orang Quraisy tidak bisa menghantam Nabi. Ketika kan Nabi, misalnya bahasa kita, ya Muhammad, kamu melarang kita minum khamr dulu, kamu suka mabuk. Kan gitu. Dan bisa, ya Muhammad, engkau melarang kita judi. Dulu kamu suka apa? Main judi. Sekarang melarang. Tidak bisa, orang Quraisy tidak bisa. Karena Nabi Muhammad tidak pernah semuanya itu. Walaupun masyarakatnya hobi nyembah berhala, hobi khamr, Nabi Muhammad tidak minum khamr. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad disuruh dakwah terang-terangan, ya nggak boleh sembunyi lagi, sudah ya Muhammad, keluargamu katakan apa yang kamu katakan yang diperintah. Udah nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Tapi jauh itu orang musyrikin, jauhi sudah. Maka Nabi menaiki bukit Safa, memanggil orang-orang Quraisy, ya Bani Fihr, ya Bani Lu'ay, ya Bani Mahzum, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani kata, kumpul semuanya. Rasul mengatakan, ayuhan nas, wahai orang-orang Arab, kalian percaya sama aku? Apa yang aku katakan sekali? Naam ya Muhammad, nahnu nusaddiquka. Kita semua percaya sama kamu, kamu jujur. Majarabna minka kadiban. Enggak pernah kami menganggap kamu itu dusta. Lihat, satu kecil pun tidak ada aib. Jejak apa? Digital dulu, enggak ada digital. Jejak aib tidak ada ya Muhammad. Ya, baik kalau begitu. Kalian percaya aku katakan bahwa ada pasukan berkuda, senjata lengkap di balik bukit ini akan menyerbu kalian. Kalian percaya sama aku? Nah, ya, kita percaya. Kamu nggak pernah berdusta. Dia dijaga sama Allah SWT. Nabi Musa pernah bersalah. Nabi Muhammad luar biasa. Hadirin sekalian. Ya, tapi mereka tidak beriman ketika disuruh menyembah Allah saja. Ya Muhammad, Tuhan cuma satu. Ada ajib, ada syai'un ujab. Tuhan enggak satu ya Muhammad. Aliha syatta. Tuhan itu banyak. Engkau bilang cuma satu? La ada ajib. Nah, itu hadirin sekalian. Mereka akhirnya mengingkari. Jadi kembali kepada tukang sihirnya Firaun ini, bagaimana mereka kemudian diberikan sabat fil haq, ketapan dalam agama. Kemudian mereka juga mengatakan, diabadikan di sini dalam surah Taha ayat 73, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa.
kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami ya Fir'aun, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Ya, ini menunjukkan hadirin sekalian, orang kalau sudah dikasih hidayah, bersyukur kepada Allah, terus dia harus istiqamah walaupun keadaan bagaimanapun, agar Allah mengampuni dosa-dosanya yang dulu. Seperti tukang sihir ini, bukankah sihir termasuk kabair, masuk dosa apa? Besar. Wa kufur. Orang yang belajar sihir, orang yang mengajarkan sihir, kufur hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan dibunuh, walaupun dia bertobat. Khusus sihir harus dibunuh. Ya, nanti terserah dia tobatnya diterima nggak diterima, pokoknya dibunuh dulu. Ya, sampai seperti itu. Jadi mereka ini betul-betul ingin bertobat supaya selama ini jadi tukang sihir diampuni oleh Allah. Seperti itu. Ya, karena sihir ini dosa besar dan mereka lebih menginginkan pahala di sisi Allah yang lebih baik dan berlindung dari azabnya yang sangat kekal. Hadirin sekalian, ini orang yang sadar seperti itu. Ya, tapi Fir'aun beda, nggak sadar-sadar. Ya, dia tetap pada keangkuhannya, padahal melihat mukjizat demi mukjizat. Ya, disebutkan di dalam surah Toha ini nanti bagaimana dia diperlihatkan mukjizatnya Nabi Musa. Ya, misalnya kaum Firaun, kaum Kipti, perumahan-perumahannya itu kena belalang. Belalang itu banyak sekali. Ya, sedangkan perumahan Bani Israel bersih, tidak ada belalang. Kata Nabi Musa, berdoalah kamu kepada Allah agar belalang dihilangkan. Mereka berdoa, subhanallah, hilang belalang. Seharusnya membuat mereka itu apa? Sadar, tapi lupa lagi bahwa ini dari Allah. Mereka lupa. Kemudian banjir. Tiba-tiba sungai Nil meluap dan menghabisi rumah-rumah daripada orang Fir'aun, orang Mesir. Perumahan Bani Israel bersih, nggak kena banjir. Mereka datang kepada Musa, ya Musa, berdoalah agar Tuhanmu menghentikan ini. Kata Nabi Musa, berdoa kalian kepada Allah. Aku juga, kalian berdoa. Berdoa selesai banjir. Tapi Fir'aun tetap apa? Sombong. Bayangkan. Ya. Ada taufan, ada qammalu, ada tafadi'u, tis'a ayat. Mukjizatnya itu ada 9. Hadirin sekalian. Tapi tidak membuat Fir'aun ini insaf. Seharusnya sudah insaf, seharusnya. Tapi begitulah kalau Allah ingin tulis ya ketetapan bahwa hamba ini kufur, ya sudah, tidak insaf-insaf. Walaupun dia dikirim pada dia seorang nabi sekelas Nabi siapa? Musa, melihat mukjizat demi mukjizat. Seharusnya insaf sudah. Seperti tukang sihir ini, dia cuma melihat bagaimana tongkat itu tiba-tiba bisa menjadi ular besar. Faham, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Kita belajar sihir bertahun-tahun, gak kayak gini. Sihir itu tidak bisa merubah materi menjadi materi yang lain. Tidak bisa. Hanya tipuan apa? Mata. Batu, cuing, jadi emas. Itu kita lihat emas, padahal bukan emas itu, hakikatnya batu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Toha ini, la yuflihu sahir haitsu ata, wa la yuflihu sahir haitsu ata. Sihir itu nggak akan bisa menang dari semua sisi. Maka jangan takut dengan tukang apa? Sihir. Jangan takut dengan sihir. Hadirin sekalian. Banyak zikir dilawan dengan zikir. Terutama membaca surah Al-Baqarah. Barang siapa kata Nabi membaca surah Al-Baqarah, ya, gak bisa didekati oleh setan wala sahara, walaupun tukang apa? Sihir. Ya, makanya di antara ayat-ayat yang dibaca ketika untuk ruqyah surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ya bisa menyembuhkan orang yang kena sihir. Dijauh dari sihir dan tukang sihir dan setan lari dari dia. Hadirin sekalian, ini pentingnya membaca surah Al-Baqarah. Walaupun kisahnya ada di surah Toha, tapi kita disuruh membaca surah Al-Baqarah. Ya. Dan juga surah Al-Baqarah ini bisa menjadi naungan nanti
di hari apa? Kiamat. Hari yang begitu panas, matahari yang didekatkan di kepala manusia 1 mil, har jiddan. Sekarang aja matahari berapa kilometer? Hah? Enggak, jaraknya dengan kepala kita ini berapa? Ribuan kilometer atau jutaan kilometer, ya kan? Panas enggak? 32 hari ini. Di Arab sudah mulai panas sekarang. Saya tanya, panas sekarang di Arab. 42 kalau siang. Ya, 42 kalau siang. Kalau malam 32, 33. Ya, itu matahari apa? Jauh. Lah ini 1 mil gimana? Ya, gak ada rambut, akhirnya langsung apa? Jebol semua rambut. Ya, nah nanti itu ada orang-orang dinaungi oleh Allah. Nyaman, Masya Allah, roha, baca surah Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi, Iqra al-Baqarah wa Ali Imran, karena nanti keduanya akan datang sebagai apa namanya? Zil, sebagai naungan di hari apa? Kiamat. Ini manfaatnya surah Al-Baqarah. Ya. Udah azan ya? Belum. Ada yang mau tanya? Diskusi. Ada yang mau tanya? Berarti di zaman itu Bani Israel cuma Nabi Musa aja, Ustaz. Di zaman itu? Lah kaumnya mana? Kan sama kaumnya. Ini belum selesai surah Toha ini. Jadi nanti Nabi Musa waktu dibunuh itu terus ya. Habis semua waktu di yang laki-laki. Oh, yang laki-laki. Ya mungkin kebanyakan akhirnya perempuan. Ya, mungkin juga ada yang menyembunyikan diri, nggak tahu. Ya kan? Oh alam. Karena kampung-kampung kumuh. Tapi ketat sekali pasukan Firaun itu didata. Yang wanita hamil Bani Israil siapa mereka tahu. Ditunggu, melahirkan, dilihat laki-laki sembelih. Seperti itu. Nah, ada kisahnya. Waktu itu ketika disembelih, ketika itu sebelum Nabi Musa lahir sudah dipraktekkan itu, beberapa tahun sudah dipraktekkan sebelumnya. Makanya waktu itu ketika disembelih semuanya, orang Mesir komplain. Orang Firaun komplain. Kalau begitu nanti siapa yang bekerja? Akhirnya dikendurkan. Setahun disembelih, setahun dibiarkan. Sebelum kelahiran apa Nabi Musa. Nah, ketika setahun dibiarkan, lahirlah Harun. Lahirnya siapa? Harun. Harun ini kakaknya Nabi Musa, lebih dulu. Kenapa sampai lahir nggak disembelih? Karena tahun itu memang free, nggak disembelih. Untuk supaya tumbuh menjadi pekerja-pekerja dari kaum laki-laki. Nah, setahun ketika disembelih, lahirlah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Awalnya disembelih semuanya, tapi orang-orang Mesir komplain. Kalau gini caranya, wahai raja, siapa yang bekerja nanti? Masa orang kita yang bekerja? Kita ini tuan rumah. Biarkan aja orang Bani Israel. Akhirnya tadi itu keluar keputusan. Jadi setahun dibiarkan, setahun apa? Dipotong seperti itu. Hanya laki-laki saja dari Bani Israel. Ya, pertanyaan bagus itu. Tujuannya kan Firaun ini begitu ketakutan, ya dia mimpi kan berhari-hari bahwa nanti akan lahir anak muda, ya lahir bayi laki-laki, anak akan mengancam kerajaannya dari Bani Israel, gitu. Makanya dia rapat sama hulu balangnya tukang sihir. Ya sudah kalau gitu kita habisi aja laki-laki dari Bani Israel. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang berkuasa, yang kafir, yang tidak takut kepada Allah, memang susah untuk turun itu kalau sudah berkuasa. Ya. Untuk meninggalkan kursinya itu
susah. Ya, pingin terus gitu loh, pingin apa? Terus ya. Ini fitnah jabatan. Ya, fitnah apa? Jabatan, fitnah harta, seperti itu. Ya, ingin tetap duduk di kursinya seperti itu. Ya, sampai sekali kita lihat dengan segala cara bagaimana menghabisi lawan-lawan apa politiknya. Kalau dalam Islam kan bukan begitu. Artinya jabatan itu amanah. Ya, kalau amanah ini bisa dipegang dengan kuat, kita dapat pahala. Tetapi kalau amanah ini nggak bisa dipegang dengan kuat, ini tanggung jawab besar di sisi hari kiamat nanti. Di sisi Allah pada hari kiamat tanggung jawab besar, sebagaimana Abu Dzar dan ada sahabat yang lain juga bertanya minta jabatan. Abu Dzar seorang sahabat yang zuhud, seorang sahabat yang termasuk sabiqunal awwalin, mulai awal dakwah di Mekah. Ya, setelah mendapatkan kemenangan demi kemenangan, wajar dia minta jabatan, minta jadi gubernur. Satu-satu yang lain ditaruh jadi gubernur juga. Abu Dzar ini senior, pingin juga minta jabatan, tapi Rasul melihat Abu Dzar ini nggak pantas. Orangnya zuhud, ahli sholat, masya Allah. Nanti kalau jadi gubernur lupa. Makanya dia mengatakan, ya Abu Dzar, innaka imri'un dha'if. Kamu ini pribadi yang lemah dalam politik ya Abu Dzar. Terus biar kamu seperti ini, berdakwah, nasihati orang, ibadah, puasa. Jangan, ini amanah ini. Kecuali yang kuat, yang kuat. Umar kuat, ya kan gitu. Dia berani nentang apa kuat. Kamu ndak ya Umar, ya Abu Dzar, kamu ndak. Kalau bahasa kita seperti itu, kamu ndak. Nanti khawatir kamu nanti beban di hari kiamat. Nggak bisa amanah, ya apa istilah sekarang ini KKN. Ada kolusi, ada korupsi, ada nepotisme. Ya ini bahaya. Adil bisa nggak adil gitu loh. Pahamnya di sini ya. Kalau dalam Islam kan begitu, bukan masalah panjang nggak panjangnya, pendeknya, tapi ini amanah semuanya. Seperti hari ini banyak orang pengen jadi presiden, jadi menteri, bupati, dengan segala cara, tapi dengan segala apa? Dengan segala cara. Ya, ada lagi? Kemudian diteruskan di sini dalam ayat berikutnya 74 sampai 76 Allah berfirman innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatun 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika jazaa'u man tazakka. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati dan juga tidak pula hidup. Ya, tidak bisa bertobat. Tetapi barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah yang peroleh derajat yang tinggi, yang mulia, yaitu surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kali dalamnya, itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan diri. Jadi di sini katanya Ibnu Abbas mengatakan ini ayat kabar gembira bagi orang yang beriman. Ya, selama dia tidak mendustakan, tidak berpaling, ya dia masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah. Masalahnya dia kalau dia itu berpaling dan mendustakan seperti Firaun. Ya, Firaun itu mendustakan dan berpaling. Kita alhamdulillah nggak berpaling. Jadi Ahlus Sunnah meyakini kalau dia berbuat dosa, selama dosanya tidak sampai mendustakan dan berpaling, insya Allah diampuni oleh Allah dan bisa masuk apa? Surga. Paham ya di sini ya? Ya, kalau masalah dosa, siapapun bisa berdosa. Ya, mau ulama kayak mau ustadz pasti bersalah. Cuma masalahnya kalau salah jangan terus-menerus begitu. Ya, jangan mengingkari, jangan mendustakan Islam. Pokoknya Anda beriman, masih beriman, percaya dengan Islam, dengan Nabi, dengan Quran, Anda akan diampuni oleh Allah dan masuk surga. Ya, apalagi kamu disusul dengan amal salihat, maka faulaika lahumul darajatul ula. Mereka akan mendapatkan derajat yang paling tinggi, mulia, surga, jannatu adn. Jannatu adn.
Ini kabar gembira hadirin sekalian bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan putus asa. Walaupun itu terakhir ya, baru bertobat, jangan putus asa. Buktinya ini, katanya Ibnu Katsir, ya, apakah tukang sihir itu jadi dibunuh? Betul, jadi dibunuh. Mati semuanya, ribuan jumlahnya. Dibunuh sama Fir'aun, karena Fir'aun tidak ragu-ragu untuk menghukum mati yang menentang. Ya, dibunuh dengan cara disalib, dipotong-potong kakinya, mati, dan mereka mati syahid. Padahal baru saja bertobat. Baru saja bertobat. Langsung mati apa? Syahid. Mulai kecil sampai tua tukang sihir, belajar sihir. Ya, baru bertobat mati syahid. Bayangkan, masuk surga. Maka jangan remehkan kita ini dalam bertobat. Ya, walaupun ada sebagian seperti seorang ulama Shinqiti mengatakan tukang sihirnya Fir'aun nggak jadi dibunuh karena menjadi pengikutnya Nabi Musa. Ya, dan Allah berjanji kepada Nabi Musa akan menang. Tapi ini pendapat yang lemah, karena yang dimaksud pengikut Nabi Musa itu Bani Israel yang dimenangkan, yang melarikan diri ke laut itu, hadirin sekalian, diselamatkan oleh Allah. Tapi tukang sihirnya sepakat, banyak ulama sepakat, memang dibunuh. Mati apa? Syahid. Tapi mereka sudah bertobat. Ya, sudah bertobat. Paginya, siangnya masih kafarah, masih musyrikin, sorenya syuhada bararah. Syuhada bararah. Ya, orang-orang yang mati syahid yang baik akibatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أذن يا أستاذ لطفي، تفضل.